Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan Palestina adalah persoalan kaum muslimin semuanya. Persoalan Palestina adalah persoalan yang harus ditanggung bersama. Mengapa demikian? Palestina adalah tanah yang suci. Palestina adalah tanah para nabi. Palestina adalah tanah kaum muslimin. Dan kita, para kaum muslimin, memiliki hak dan lebih berhak atas negeri Palestina daripada kemudian mereka yang mengaku bahwasanya mereka memiliki hak atas negeri Palestina sebagaimana yang sering digaungkan dan dilontarkan oleh orang-orang Yahudi. Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin, tempat Mi'raj baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu telah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, dari Masjidil Haram sampai kemudian Masjidil Aqsa yang Allah Subhanahu wa taala telah berkati sekelilingnya, untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Palestina adalah warisan para pendahulu kita. Palestina adalah tanggung jawab kita sebagai para penerus untuk kemudian selalu menjaganya. Negeri yang kemudian telah dibuka oleh kaum muslimin 6 tahun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diduduki oleh kaum muslimin bertahun-tahun lamanya, sampai kemudian negeri ini diambil kembali oleh orang-orang salibis. Dan alhamdulillah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, juga perjuangan Mujahid dan Salahuddin Al-Ayyubi, pada saat itu kemudian Palestina berhasil dikembalikan kepada pangkuan kaum muslimin. Dan hari ini sungguh sangat disayangkan, Palestina kembali direnggut kebebasan mereka, kemerdekaan mereka, tanah suci kaum muslimin oleh Zionis Israel, orang-orang Yahudi, dan mereka tidak akan pernah keluar dari negeri tersebut sampai kemudian kita memerangi mereka dengan jihad fi sabilillah. Sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Palestina yang hari ini anak-anaknya, Palestina yang hari ini bayi-bayinya, wanita-wanitanya, bangunannya, masjid-masjidnya ditumpah darahkan oleh orang-orang Yahudi, diporak-porandakan oleh orang-orang Zionis Israel. Apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Apa yang kita sudah lakukan terhadap saudara kita? Apa yang sudah kita korbankan untuk saudara-saudara kita yang kemudian mereka telah berkorban memperjuangkan negeri kita, negeri kaum muslimin Al-Quds. Di saat kemudian banyaknya yang kita lihat pada hari ini, kita telah menyaksikan di setiap harinya banyaknya pembantaian yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Masih ada aja yang kemudian beberapa dari kaum muslimin
yang dengan santainya menikmati kelalaian mereka atas musibah yang terjadi oleh saudara-saudara mereka di negeri Palestina. Musibah yang sebenarnya, ya, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak perlu kita kemudian, ya, menjadi muslim, ya, untuk menimbulkan rasa peduli, untuk menumbuhkan rasa simpati. Namun cukup kemudian kita menjadi manusia untuk kemudian kita sadar, membuka mata kita dengan lebar bahwasanya dan melihat bahwasanya penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina adalah penderitaan yang sama sekali tidak pantas untuk kita menutup mata darinya, tidak pantas untuk kita memalingkan wajah darinya. Terkhusus bagi kita, bagi kaum muslimin, mereka adalah saudara kita, saudara seiman kita, satu tubuh kita, ya, di mana bagian dari tubuh kita sedang dicabik-cabik oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidakkah kita memiliki rasa sakit sebagaimana yang mereka rasakan hari ini, saat ini, detik ini, ya? Bukankah, ya, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, mengenai persatuan, persaudaraan, ya, hubungan di antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya. Ya, mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan seorang mukmin dalam rasa kasih sayang, rasa mencintai, ya, rasa menyayangi. Mathalul jasad, seperti satu tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal huma, ya. Apabila satu bagian dari anggota tubuh itu merasakan sakit, maka seharusnya anggota tubuh yang lain pun merasakan hal yang sama. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Tanmiyah TV dimanapun kalian berada, kita sudah mengetahui bahwasanya, dan ini, ya, sudah sangat, ya, lama kita ketahui bahwa Palestina, ya, sudah bertahun-tahun lamanya mereka terbelenggu dalam dan terikat dalam belenggu penjajahan, ya, negeri yang kemudian dicatat oleh sejarah menggunakan darah para sahabat, darah para mujahid yang kemudian memperjuangkan negeri tersebut, ya, sehingga kemudian telah berdiri di sana bendera, telah berkibar di sana bendera keimanan tegak, ya, bendera keimanan kaum muslimin, yang mana saat ini bendera keimanan tersebut berusaha, ya, dari kaum Zionis Yahudi, dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dengan kompak mereka bersatu ingin merobek, mencabik-cabik bendera keimanan tersebut. Lantas pertanyaannya, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sejauh mana kepedulian kita? Sudah sejauh mana simpati kita? Sudah sejauh mana empati kita? Sudah sejauh mana tanggung jawab kita terhadap ula kiblatul muslimin, terhadap kiblat pertama kaum muslimin? Sudah sejauh mana tanggung jawab kita terhadap Palestina, salah satu dari negeri Syam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lana fi syamina, ya, ya Allah, berkahilah kami terhadap negeri Syam kami. Di hadis yang lain dari Zaid bin Sabit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba lisyam, tuba lisyam. Qultu ma balu syam? Qala al malaikatu basitu ajnihataha ala syam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah negeri Syam, beruntunglah kemudian negeri Syam. Zaid bin Sabit bertanya, ada apa dengan Syam wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, sesungguhnya malaikat kemudian membentangkan sayap-sayap mereka di atas negeri Syam. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini, ya, di saat banyak kita melihat, ya, masih banyak kita melihat dari kaum muslimin, dari kaum mukminin yang kemudian mereka
masih acuh tak acuh, masih cuek terhadap persoalan dan perkara saudara-saudara mereka. Ya, rasa kepedulian yang tinggi itu sudah menjadi atau sudah mulai memudar dari pribadi kaum muslimin. Ya, sudah mulai tidak terlihat rasa kepedulian kita yang sangat-sangat tinggi. Tidak dinafikan bahwasanya, maksudnya kita tidak menafikan bahwasanya semua dari kita memiliki kepentingan, semua dari kita memiliki urusan pribadi masing-masing. Namun, ya, persoalan persatuan kaum muslimin, kesatuan kaum muslimin, kesatuan kita, ukhuwah kita sebagai umat yang satu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, harus lebih pantas untuk kita berikan perhatian yang lebih. Harus lebih pantas untuk kita kedepankan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka kemudian merubah diri mereka sendiri. Ya. Kita harus mengambil asbab, ikhwan. Kita harus mengambil asbab kemudian sampai atau agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Kita harus mengambil sebab. Bukan berarti Allah sangat bisa, ya. Allah sangat mampu, ya, untuk menurunkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kaum muslimin tanpa kemudian kita itu mengeluarkan perjuangan yang sangat besar. Allah sangat mampu untuk menolong kaum muslimin, ya. Namun tidak seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmah atau menjadikan sebab atau menjadikan asbab sebagai hikmah turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, menyuruh kita untuk kemudian mengambil sebab, ya, mengambil peran sekecil apapun sebab atau peran yang kita ambil sesuai dengan kemampuan kita, itu akan membuat atau memberikan perubahan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulailah mengambil peran, mulailah mengambil sebab, ya, semampu kita, sekecil apapun itu, sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Namun semakin besar sebab dan peran yang kita ambil, ya, akan semakin membaik untuk masalah dan persoalan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Dan semoga, ya, sebab dan peran yang kita ambil itu menjadikan kita bagian dari asbab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kemerdekaan Palestina, untuk kemerdekaan Al-Aqsa. Dan semoga peran dan sebab-sebab yang kita ambil, ya, baik dari bantuan, sedekah, baik dari kemudian doa dan apapun itu yang kita lakukan, semoga menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, bahwasanya ya Allah, ya Rabb, ya, kita tidak pernah menutup mata terhadap persoalan kaum muslimin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Tanmiyah TV dimanapun kalian berada, sekali lagi kami mengulang bahwasanya persoalan Palestina adalah persoalan yang tidak terlepas dari agama kita, agama Islam. Ya, negeri Palestina, bumi Palestina bukan hanya milik orang-orang Palestina ataupun bangsa Arab secara umum, tapi bumi Palestina adalah bumi kaum muslimin secara menyeluruh. Dari atau sejak dahulu sampai dengan seterusnya, bumi Palestina adalah milik kita semua kaum muslimin. Maka semua persoalan yang bersangkut paut dengan Palestina juga persoalan kita kaum muslimin menyeluruh. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.